semuanya, perkenalkan nama saya Namira Nurudania dengan NPM 2470021111001. Dan saya Andika Permeswara Sisia dari kelas A dengan NPM 2472021111019. Dan saya Nugraha Tafakkur dengan NPM 2470021111032. Dan saya Dava Argia dengan NPM 2470021111017. Dan saya Muhammad J. Farhawari AR dengan NPM 2470021111025. Nah, hari ini kami dari kelompok 4 kelas A ingin mendemonstrasikan alat yang telah kami rancang, yaitu sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis IoT. Nah teman-teman, sebelum kita jauh ke alatnya, kita harus tahu dulu nih latar belakangnya atau kenapa sih kita buat alat tersebut. Nah, jadi pada sistem deteksi kebakaran konvensional di hotel itu sering terjadi muncul false alarm. Akibatnya terjadi karena asap rokok atau uap air panas yang dapat mengganggu atau memicu kepanikan massa di hotel tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, kami merancang sistem monitoring suhu dan kelembapan yang berbasis IoT yang berfungsi sebagai node verifikator kebakaran aktif. Lalu perangkat ini juga bertujuan untuk sebagai validasi sekunder terhadap indikator kebakaran, sehingga si alarm tersebut akan nyala ketika benar-benar terjadi kebakaran. Selamat menyaksikan hasil demonstrasi dari kelompok kami. Halo semuanya, nah di era modern ini ngecek suhu secara manual itu udah nggak efektif. Jadi kita butuh sistem yang secara konstan dan akurat. Nah makanya kami dari kelompok 4 kelas A merancang sistem monitoring IoT menggunakan ESP32 dan sensor DHT22. Sistem ini menggunakan algoritma rate of rise atau ROR untuk menghitung laju kenaikan suhu secara real time. Nah, jadi alat ini bisa membedakan fluktuasi normal dengan lonjakan panas ekstrim akibat kebakaran. Nah, adapun tujuannya, yang pertama itu ada otomatisasi, yaitu monitoring penuh selama 24 jam. Yang kedua, ada akurasi data, memberikan hasil suhu dan lembab yang presisi. Dan yang terakhir itu ada akses jarak jauh, jadi bisa dipantau dari mana saja melalui internet. Nah, dengan alat ini juga kita mengubah sensor pasif menjadi sistem keamanan aktif yang efektif untuk mencegah false alarm. Apa manfaat alat ini? Alat ini memiliki fleksibilitas implementasi yang tinggi, seperti di bidang rumah tangga, peternakan, agrikultur, dan lain-lainnya. Bukan hanya sekedar kenyamanan, alat ini mencegah false alarm di gedung-gedung besar seperti hotel, sehingga mencegah juga untuk kepanikan massal para tamu. Alat ini membantu dorongan inovasi baru dan membantu majunya smart hotel. Sebelum melakukan perakitan, kami melakukan terlebih dahulu simulasi di platform Walkwi untuk memastikan codingan dan juga wiring dengan benar. Nah, adapun di sini komponen yang kami gunakan, yang pertama itu ada ESP32. Nah, ESP32 ini adalah otak utama yang sudah dilengkapi WiFi bawaan untuk mengirimkan data ke internet. Lalu selanjutnya ada DHT22. Nah, DHT22 ini khusus kami gunakan untuk mendeteksi kelembaban. Nah, selanjutnya ada sensor DS18B20. Nah, sensor ini khusus juga digunakan untuk mendeteksi suhu. Nah, sensor ini tentunya stabil dan juga akurat. Lalu selanjutnya ada OLED. Nah, OLED ini untuk menampilkan hasil dari pembacaan suhu dan juga kelembapan. Nah, terakhir ada komponen resistor. Resistor ini 4,7 kilo ohm. Nah, setelah kita disimulasikan di Walkwi, kita ke
perancangan di PC berbolong. Nah, pertama di sini kita ada komponen DHT22 sebagai sensor suhu dan kelembaban, lalu ada OLED I2C untuk memonitoring langsung, lalu ada si otak dari rancangan tersebut yaitu ESP32, lalu ada sensor suhu yaitu DS18B20 dan resistor pull up 4,7 kilo ohm. Nah, bisa dilihat ya, tiap komponennya tuh kan pasti ada pin PCC sama GND ya. Nah, di situ semuanya sambungin ke PCC GND yang ada di ISP. Setelah itu kita sambungin pin datanya ke pin yang ada di ISP di sini. Nah, setelah kita disolder ya, bisa dilihat di sini sudah terhubung semuanya. Kita masukin si codingan tersebut. Nah, codingannya tersebut nanti kita bisa monitoring langsung di HP mau laptop, soalnya di online kan, jadi bisa dilihat langsung oleh si pengunjung hotel. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, di sini kita akan coba nih ngedemonstrasikan alat yang telah kami rakit ini. Alat ini bernama deteksi suhu dan kelembaban udara, yang mana basisnya itu ESP32 dengan sensor DHT22 sebagai sensor humidity atau kelembaban, dan juga dipadukan dengan sensor DS18B20 untuk deteksi suhu. Nah, kenapa kita memakai komponen ini? Karena komponen ini memiliki akurasi yang cukup tinggi dan juga rentangnya yang relatif besar. Untuk sensor DS ini, ia bisa mendeteksi dari skala 0 sampai 125 derajat Celcius. Sementara untuk sensor DHT22, ia bisa mendeteksi humidity dari skala 0 sampai 100. Nah, untuk itu, mari kita langsung saja ke simulasi alat tersebut. Kita akan masuk ke demonstrasi alat, teman-teman. Di sini kita akan mencoba untuk memberikan arus ekstrim atau arus tinggi melalui sensor DS18B2 dengan korek api. Kita akan coba nih teman-teman untuk kasih api, apakah dia akan naik atau tidak di sini. Bisa dilihat ini saya sedang melakukan tes api atau sensor panas. Ya, bisa dilihat di sana bahwa suhunya naik sampai sekitar 90 atau sampai 196 derajat. Nah, di sana juga ada tanda seru dan keterangan suhu bahaya, bahwa ketika kita mendeteksi suhunya atau ketika ada suhu terlalu ekstrim, maka di sana terjadi alarm yang pemicu alarm gitu. Nah, dalam implementasinya di hotel, biasanya ketika terjadi kebakaran atau terjadi dan sejenisnya, si sensor tersebut atau si alat tersebut dapat memicu alarm aktif untuk menandakan bahwa terjadi bahaya atau keadaan darurat seperti itu. Nah, kalau untuk demonstrasi DHT22, kita akan coba menembokkannya dengan cara menutup dengan tangan kita. Jadi si sensor tersebut akan mendeteksi kelembaban yang terjadi di sana. Dan biasanya untuk kelembaban sendiri biasanya dipicu oleh uap panas atau oleh asap. Mari kita coba teman-teman. Di sini rentang waktunya itu sementara ada di angka 60-an, 66 sampai 67. Nah, kita akan coba menaikkannya dengan cara menutup dengan tangan kita. Nah, bisa dilihat di sana perlahan sudah mulai naik ke 68 sampai sekitar 70-an. Ya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam sensor DHT22 itu dia menerima semacam sinyal dan dikirim ke ESP32 tersebut untuk diolah, bahwa dalam keadaan tersebut si humidity itu akan naik. Tapi ketika keadaannya normal, maka humidity itu akan turun kembali teman-teman, sesuai dengan prinsip kelembaban seperti biasa.
seperti itu. Nah, paling hanya itu untuk demonstrasi alat dari kelompok kita. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan demonstrasi di dashboardnya. Let's go. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan di bagian dashboardnya. Tadi kita telah melakukan simulasi atau demonstrasi bagaimana cara alat itu bekerja. Nah, sekarang kita akan melakukan pembahasan setelah terintegrasi dengan dashboard. Di sini dashboard yang sudah dibuat itu adalah dashboard yang secara umum, yang dimana ini adalah sistem smart hotel yang diajukan oleh kelas kami, yaitu kelas A. Nah, kita akan fokus di bagian kelompok 4 atau di bagian ukuran suhu dan kelembaban udara. Di sana kita bisa lihat bahwa nilainya itu untuk suhu ada di 28 sampai 29 derajat, sementara untuk kelembaban ada di sekitar 81,7%, di mana hal tersebut didapatkan dari suhu ruang yang ada di tempat saya dan juga kelembaban yang ada di tempat saya. Oleh karena itu, mari kita langsung saja melaksanakan simulasi atau tes lagi. Kita di sini akan melakukan pengetesan untuk sensor suhu yakni DS18B20 dengan cara didekatkan ke sumber panas yakni api dari lilin. Kita akan langsung saja praktekkan. Di sini bisa dilihat suhunya awalnya itu 29 naik ke 30,5 dan langsung ke 41. Nah, di sana terus naik dan naik. Lalu kita akan coba turunkan nih suhunya nih. Kita akan masukkan ke air. Maka dia akan turun perlahan sampai ke 30 lagi atau ke suhu awal yakni 28 atau 29. Ya, di sana sudah bisa dilihat ya bahwa suhunya berhasil turun secara real time. Kita akan coba naikkan lagi dengan cara didekatkan lagi ke sumber api. Di sana kembali ke 30, naik perlahan. Naik lagi 31, 32. Dan ini ketika mencapai batas maksimum yakni sekitar 40 derajat, maka di sana akan ada tanda bahaya, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi si pemantau suhu itu mendeteksi bahaya suhu yang terlalu tinggi gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk bagian sensor DHT22 untuk kelembapan. Nah, untuk kelembapan sendiri, kenapa digunakan DHT? Kenapa tidak sekalian juga gitu suhu dan kelembapan itu menggunakan DHT22? Nah, karena di sini kita akan mengambil dua variabel gitu. Jadi untuk suhu oleh DS dan untuk DHT untuk kelembaban oleh DHT22. Kita akan mencoba menutupi kembali si sensor ini dengan tangan agar agak redup atau agak lembab ya. Maka kita akan melihat di bagian persen kelembaban yang ini. Di sini nilainya ada sekitar 80-an atau 82. Ketika diberi kondisi lembab atau ditutup, maka di sana kelembabannya akan naik ke 87 sampai 90. Bahkan hampir mendekati 100 ya teman-teman. Ini 94 95. Ya. Seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya untuk demonstrasi alat ini tadi kita sudah melakukan demonstrasi fisik bersama-sama. Nah, untuk integrasi ke dalam dashboardnya ya ini seperti ini. Data yang didapatkan dari simulasi hardware itu didapatkan melalui MQTT broker atau lewat dashboard yang telah diintegrasikan melalui MQTT. Nah, untuk pengetesan alat atau simulasi dan demonstrasi alat cukup sampai di situ. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhan, sistem monitoring suhu dan kelembaban berbasis ESP32 ini telah direalisasikan dengan sesuai rancangan awal sebagai sistem cerdas yang responsif. DHT integrasi
sensor ganda DHP22 untuk kelembaban dan DS18B20 untuk akurasi suhu digital, terbukti memberikan stabilitas pembacaan yang tinggi. Kesimpulan yang terpenting dari penelitian ini adalah keberhasilan dalam sistem menjalankan fungsinya sebagai node verifikator kebakaran aktif. Kedepannya, sistem ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi ekosistem smart hotel yang lebih baik dan lebih luas, seperti kontrol otomasi dengan pendingin ruangan hingga integrasi penuh dengan dashboard monitoring terpusat untuk skala industri pintar. Sekian dari kelompok kami yang bisa kami demonstrasikan dan kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.